Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Pada video kali ini kami ingin menjawab sebuah pertanyaan yang terkait dengan bolehkah menjamak sholat di tempat tujuan. Ya, jadi pertanyaannya adalah, saat melakukan perjalanan jauh yang jaraknya lebih dari 80 km, ya, masih bolehkah kita menjamak dan mengqashar sholat setelah sampai dan menginap di tempat tujuan? Ya, masih bolehkah menjamak dan mengqashar sholat setelah sampai atau menginap di tempat tujuan? Ya, jadi jawabannya adalah terkait persoalan menjamak dan mengqashar sholat. Ya, itu tentunya banyak problem yang masih tidak diketahui oleh banyak orang. Salah satunya, ya, seperti yang penanya tanyakan, yaitu tentang masih bolehkah menjamak dan mengqashar sholat, ya, ketika kita menginap di lokasi tujuan. Nah, yang perlu kita pahami, ketika seorang musafir mampir di suatu tempat namun tidak ada keperluan atau hajat apapun, maka dalam keadaan demikian itu diperinci. Ya, yang pertama, ya, jika ia niat bermukim, ya, atau tinggal atau menginap di tempat tersebut selama 4 hari lebih, ya, atau hanya dia niat bermukim secara mutlak atau tinggal secara mutlak, maka perjalanannya dianggap terputus dengan melewati batas desa di tempat tujuan tersebut. Ya, jadi itu yang pertama. Ya, ketika seorang musafir sebelum berangkat, ya, atau sebelum sampai di tempat tersebut dia sudah berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari, ya, maka ketika dia masuk di batas, ya, desa tempat tujuan tersebut, maka dia sudah terhitung bukan lagi musafir. Ya, setelah masuk di batas desa tempat tujuannya itu, dia tidak boleh lagi menjamak dan mengqashar sholat. Ya, kebolehan menjamak dan mengqashar sholat itu hanya tadi saat dia berada di perjalanan. Ya, di perjalanan dari tempat tinggalnya menuju tempat tujuan tersebut, selama di perjalanan itu dia terhitung sebagai musafir, masih boleh menjamak dan mengqashar sholat. Akan tetapi, ya, ketika dia sudah sampai di tempat tujuan tersebut, sudah masuk di batas desa tempat tujuan tersebut, ya, dia sudah tidak terhitung lagi sebagai musafir. Perjalanannya atau safarnya sudah dianggap terputus. Kenapa? Karena sebelum ia berangkat atau sebelum ia sampai di tempat tujuan tersebut, ia sudah berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Kemudian yang kedua, sedangkan ketika seorang musafir tidak niat bermukim atau tinggal di tempat tersebut, ya, atau mungkin dia berniat bermukim atau tinggal, namun niatnya itu dia berniat tinggal kurang dari 4 hari, ya, maka perjalanannya tidak langsung terputus dengan melewati batas masuk desa tempat tujuan tersebut. Namun nanti perjalanannya menjadi terputus setelah ia tinggal atau menginap di tempat tersebut selama 4 hari secara utuh, ya, tanpa menghitung hari di mana ia sampai dan hari di mana ia pergi dari tempat tersebut. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, ada seorang yang musafir, ya, melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat yang jaraknya itu 80 km lebih. Ya, namun sebelum berangkat ia tidak berniat untuk tinggal di tempat tersebut. Dia tidak berniat bermukim, ya, di tempat tersebut. Ya, atau dia niat bermukim, namun niatnya itu kurang dari 4 hari. Ya, dia niat tinggal tapi niatnya itu kurang dari 4 hari. Ya, maka jika seperti itu, niatnya tinggal di tempat tersebut sebelum ia sampai kurang dari 4 hari, maka setelah masuk di batas desa tempat tujuan tersebut, perjalanannya belum dianggap terputus. Ya, dia masih terhitung sebagai musafir setelah sampai di tempat tersebut. Dia masih terhitung sebagai musafir. Ya, kapan ia terhitung bukan lagi musafir?
Ya, nanti setelah ia tinggal atau menginap di tempat tersebut selama 4 hari secara utuh. Ya, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi ketika dia sampai di tempat masuk di batas desa tempat tersebut, ya dia sudah bukan lagi musafir. Kenapa? Karena sebelum dia berangkat atau sebelum ia sampai di tempat tujuan tersebut, dia sudah berniat akan tinggal di situ selama lebih dari 4 hari. Ya, beda dengan yang kedua ini, dia tidak punya niat tinggal di tempat tersebut lebih dari 4 hari. Maka ketika dia sampai, dia masih terhitung sebagai musafir. Sampai kapan? Sampai dia tinggal di tempat tersebut selama 4 hari secara utuh. Ya, jadi selama 4 hari itu dia boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Ya, dia boleh menjamak dan mengqashar salatnya. Ya, bagaimana cara menghitung 4 hari itu? Contoh, ya dia tiba atau masuk di tempat tujuan tersebut hari Senin. Ya, dia masuk pada hari Senin. Maka kita mulai menghitung hari Selasa. Ya, hari Selasa hari pertama, hari Rabu masih boleh menjamak, hari kedua atau hari Rabu masih boleh menjamak dan mengqashar salat. Hari ketiga atau hari Kamis dia masih boleh menjamak dan mengqashar salat. Hari keempat atau hari Jumat dia masih boleh menjamak dan mengqashar salat. Ya, dia masih terhitung sebagai musafir selama 4 hari, tidak terhitung hari masuknya. Ya, nanti dia tidak terhitung lagi sebagai musafir, yaitu pada malam Sabtu. Ya, ia tidak terhitung lagi sebagai musafir sehingga tidak diperbolehkan lagi menjamak dan mengqashar salat fardu. Ya, jadi setelah masuknya waktu maghrib, ya pada Jumat sorenya atau malam Sabtunya, ya maka dia terputus sudah safarnya. Ini bagi orang yang sebelum berangkat atau sebelum tiba di tempat tujuan yang dia tidak berniat untuk tinggal selama 4 hari lebih. Ya, maka dia tinggal selama 4 hari tinggal di tempat tujuan tersebut, ia terhitung sebagai musafir. Ya, dia boleh mengqashar, menjamak salat fardu, ya, dan mengqashar salat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, sampai kapan? Sampai 4 hari secara utuh. Ya, jadi boleh dengan perincian tadi bahwa orang yang seorang yang melakukan perjalanan jauh dan tiba di tempat tujuan masih boleh menjamak dan mengqashar salat jika sebelum ia sampai di tempat tujuan itu tidak berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari. Berapa hari dia boleh menjamak dan mengqashar salat? 4 hari secara utuh. Akan tetapi jika dia berniat tinggal lebih dari 4 hari sebelum tiba di tempat tersebut, maka begitu dia masuk di batas desa tempat tujuan tersebut tidak terhitung lagi sebagai musafir. Jadi seperti itu. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan cek video-video kami di beranda channel ini, ya, tentang tutorial-tutorial ibadah untuk pemula. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.